kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Faisal. Pak Faisal, kembali soal belanja ya, konsumsi ya. Itu juga Presiden juga bilang bahwa Pemda itu belum gunakan uang dengan maksimal. Ada sekitar 175 triliun uang milik Pemda di bank yang belum digunakan optimal. Menurut Pak Faisal, apakah kalau digunakan optimal ini akan membantu untuk mencegah kita tidak jatuh dalam resesi yang lebih dalam? Jangan menyalahkan Pemda menurut saya, karena Pemda itu tetek bengeknya banyak ya. Untuk bisa mengeluarkan harus ada Kemendagri, harus ada ini, harus ada itu gitu ya. Sementara tidak ada payung untuk membuat mereka lebih fleksibel menghadapi COVID ini. Nah, oleh karena itu bukan mau mereka. Jadi bayangkan sudah direncanakan, tiba-tiba di tengah jalan kan perubahan, APBN perubahan. Kan pengaruhnya ke Pemda juga, adjustment lagi begitu-gitu. Jadi tolong Pak Presiden empati sedikit sama Pemda. Kemendagrinya tuh dibereskan gitu kan. Kemendagrinya ini sumber masalah dalam pencairan anggaran ini, suka ikut-ikut, suka intervensi macam-macam gitu, dan intensitas intervensinya besar sekali ke Pemda. Padahal kan harusnya Kemendagri ini ngurus aparatur, ngurus begitu-begitu ya, bukan ngurusi keseharian. Apa prosedur yang berbelit sehingga sangat berbelit. Jadi tolong itunya yang diselesaikan, jangan nyalahin Pemda terus. Nah, oke. Pemda ini kan 175 triliun. Itu patternnya juga setiap tahun seperti itu, ya. Setiap tahun seperti itu. Yang jadi sumber masalah sebetulnya pemerintah pusat ya. Kata lihat itu Kementerian Kesehatan, kementerian lain-lain gitu, itu yang sumber masalah. Karena apa? Karena kita tidak ada emergency relief, tidak ada payung hukum yang cukup kuat seperti kita dulu punya zaman tsunami Aceh untuk membabat birokrasi keseharian. Jadi kita tuh menangani virus business as usual, pakai birokrasi yang sama, pakai prosedur yang sama. Perpres nomor 1 tahun 2020 yang sudah jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 kan bukan perpres menangani pandemik, bukan. Perpres mengamankan sektor keuangan, stabilitas sektor keuangan. Jadi gimana sih? Yang kita perangi kan pandemik, bukan sektor perbankan yang bagus-bagus saja gitu. Nah, ini kan Presiden bentuk tim ya, tim pemulihan ekonomi. Apakah ini untuk menjawab problem di bawah yang belum begitu bagus sehingga perlu tim baru sehingga birokrasinya makin menjadi lebih ramping gitu, Pak? Presiden kan inginnya yang jadi komandan Erick Thohir gitu. Udah tahu kedekatannya dengan Erick Thohir seperti apa. Tapi ingin dia Erick Thohir, tapi Erick Thohirnya yang menolak menurut Erick Thohir sendiri. Jadi ada kesan ini menteri-menterinya repot nih ya, koordinasi nih sebetulnya. Nah kalau kita lihat tim-tim ini apa sih gunanya? Ketuanya Menko Perekonomian, 3 wakil ketua, 3 Menko lainnya. Lantas ada Menteri Keuangan, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri BUMN. Itu tim kebijakan itu istilahnya ya, perumus kebijakannya. Kan sidang kabinet aja, sidang kabinet terbatas. Jadi menteri lagi, menteri itu lagi, itu lagi. Apa gunanya kabinet? Timnya kan sudah dibentuk ya, komandannya kan Pak Erick Thohir ya, komandan lapangan ya. Nah, menurut Pak Faisal, apakah Pak Erick Thohir akan mampu membuat penyaluran bansos lebih lancar, penyerapan belanja pemerintah, belanja modal makin lancar, relaksasi kredit makin bagus? Nah, menurut Pak Faisal, bisa nggak ini? Pertanyaannya mengapa Erick Thohir? Ya. Dia Menteri BUMN, oke? Dia di tim kebijakan, kemudian dia pelaksana harian, kemudian ada 2 gugus tugas kan? Ya. Jadi ini kebijakan, ada gugus tugas penanganan COVID, Pak Doni, sama jadi Pak juga nggak bisa. Menteri Perindustrian nggak bisa dia perintah, kecuali lewat presiden ya, kecuali lewat presiden. Nah jadi sementara BUMN ini banyak yang kocar-kacir juga sekarang.
akibat pembebanan dari masa lalu itu. Ya, Utama Karya, Pertamina, PLN, Adikarya, semua kan bebannya besar dengan kebijakan di masa lalu itu. Mereka bermasalah, utangnya sudah 1 kuadriliun, total utang dari BUMN non keuangan ini mau disumpeli apa lagi? Jadi dari gambaran ini, ya saya pingin optimis ya, tapi Kayaknya pesimistis nih Pak Faisal nih. iya desainnya salah gitu. Mestinya Dari siapa? awal desainnya salah. Mestinya siapa yang jadi komandan nih? Kalau kita berharap bahwa kuartal ketiga nih dia tidak, minusnya tidak terlalu tinggi. Nah, Presiden menunjuk Pak Erick Thohir, barangkali dalam pemikiran Presiden yang selama ini bisnis as usual kurang jalan, bansos tidak optimal, belanja modal pemerintah kurang optimal, UMKM juga banyak yang masih ribut. Nah, mungkin beliau mengharapkan dengan Pak Erick Thohir itu akan membuat jauh lebih optimal. Nah, catatan Pak Faisal, apakah ini akan efektif atau ini sama saja nanti? Mengingat Pak Erick Thohir adalah Menteri BUMN dan Ketua Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi adalah Pak Budi Gunadi yang Wamen Menteri BUMN, sangat boleh jadi yang jadi sasaran ujung tombak pemulihan ini adalah BUMN. Dan menurut saya salah kaprah karena BUMN justru harus disehatkan. Erick Thohir dan Budi Gunadi Sadikin fokus saja menyehatkan BUMN yang kocar-kacir akibat dari COVID ini. Garuda, PLN, bantu supaya pemerintah cepat bayar utang-utangnya ke PLN, Pertamina juga, supaya mereka bisa leluasa, jangan dibebankan lagi mereka untuk memikirkan yang lain gitu. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan ada satu desain yang betul-betul solid gitu, dilandasi oleh keadaan darurat. Jadi keadaan darurat Perpu itu tadi memberikan kewenangan istimewa untuk menangani ini, misalnya koordinasi tidak seperti biasa untuk logistik, pengadaan testing, untuk penanganan orang sakit, bagaimana memobilisasi dokter. Jadi di banyak negara komandannya itu bukan ekonomi, komandannya yang senior atau dia yang memahami permasalahan secara holistik. Ya, ya saya agak pesimis ya, karena justru yang dibutuhkan adalah suatu upaya istimewa dengan payung hukum istimewa. Kita pernah sukses menangani tsunami Aceh. Itu efektif sekali. Karena saya juga terlibat waktu itu menulis surat kepada Wakil Presiden meminta agar yang kami beli alat-alat pemancar radio, karena semua komunikasi rusak kan, harapannya radio cepat itu segera keluar itu dari bea cukai, tidak ikut aturan yang baku. Nah, yang seperti itu. Jadi kalau kewenangannya seperti sekarang, ya kembali ya seperti gugus tugas juga dulu kan penasehatnya Menko itu semua, apa bedanya? Tapi bedanya adalah sekarang memarginalkan upaya kesehatan, mengutamakan ekonomi. Kan jalannya harus paralel nih Pak Faisal. Betul. Tapi kalau nanti jalannya kesehatan diutamakan, katakanlah lockdown total, dampak ke ekonomi lebih parah. Kita bisa seperti negara-negara Eropa, bahkan Singapura sama Korea kan tertib di lockdown. Hasilnya kan hancur ekonomi mereka. Tapi mereka nanti cepat recover. Mereka recovernya duluan, membukanya duluan. Nah, kita belum menyelesaikan PR, pingin seperti Singapura udah buka, Thailand sudah buka, pariwisatanya sudah dibuka. Kita lanjut segmen berikut Pak Faisal. Pemirsa, tetaplah di special interview. Resesi ya, itu dampak berat bagi kita tuh apa Pak? Yang jelas angka pengangguran akan naik. Ya, kalau sekarang saya perkirakan itu sudah menembus 7% ya.